Jadi, menurut Anda, berapa lama waktu peringatan yang sebenarnya akan Anda dapatkan ketika sesuatu melaju dengan kecepatan 12 kali kecepatan suara menuju ke arahmu? Maksudku, secara praktis, itu tergantung seberapa jauh jarakmu, bukan? Tapi pasti tidak akan lama. Jawabannya tergantung posisi dan siapa peluncurnya, kadang cukup waktu menelepon, kadang tidak sama sekali. Kategori senjata ini baru ada secara operasional dalam beberapa tahun terakhir. Istilah rudal hipersonik kini sering dipakai meski banyak yang belum paham maknanya. Mari kita jelaskan sejak awal. Hipersonik artinya lebih cepat dari Mach 5 yaitu 5 kali kecepatan suara. Saya penasaran berapa Mach 5? Di permukaan laut, kecepatannya sekitar 6.200 km per jam sangat cepat menurut saya. Namun, rudal cepat bukan hal baru, tak peduli seberapa cepatnya. Rudal balistik antar benua telah melesat di atmosfer atas dengan kecepatan hipersonik sejak tahun 1950-an. Generasi baru ini berbeda karena rudal hipersonik kini lebih menekankan kemampuan manuver, tidak seperti rudal balistik tradisional. Rudal-rudal itu bergerak dengan lintasan yang bisa diprediksi, naik, melengkung, lalu turun, mirip bola kriket mahal dan berbahaya. Anda bisa melacak dan memperkirakan lokasi jatuhnya. Jika sistem pertahanan rudal Anda baik, Anda bisa menempatkan pencegat di lokasi dan waktu yang tepat untuk mencegah kerusakan besar. Sederhana, tidak memang rumit, tapi Anda tahu maksud saya cukup mudah kan? Kamu bisa kan, Peter? Sebuah kendaraan luncur hipersonik mengubah itu. Ia didorong ke atas oleh roket sama seperti hulu ledak biasa. Namun bukannya mengikuti kurva indah yang bisa diprediksi, ia justru meluncur. Ia dapat naik, berbelok, dan meluncur di atmosfer atas pada ketinggian serta kecepatan yang sulit dilacak dan dicegat. Ini seperti perbedaan antara melempar batu dan memantulkannya di air, tapi batu ini bisa tiba-tiba berpindah ke bagian danau lain saat melompat. Saya butuh analogi yang lebih baik. Teknologi ini telah dikembangkan oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Dan sekarang menurut media pemerintahnya yang sangat antusias, Korea Utara. Januari 2025, Pyongyang mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik hipersonik jarak menengah baru Hwasong-16B. Roket 2 tahap berbahan bakar padat sepanjang 21 meter di bawah peluncur bergerak, 7 es roda dengan kendaraan luncur berbentuk baji di atasnya. Kendaraan yang menurut media Korea Utara mencapai kecepatan Mach 12 saat terbang di atas laut Jepang. Itu 12 kali kecepatan suara sangat cepat, sekitar 14.700 km per jam. Dengan kecepatan itu, kamu bisa menyeberangi Selat Inggris cukup jauh, meski bukan terjauh. Dalam 12 detik, Anda bisa menyeberanginya. Anda bisa menempuh London ke Edinburgh dalam sekitar 6 menit. Apakah Hwasong-16B benar-benar bisa melakukan semua yang diklaim Korea Utara masih menjadi perdebatan besar. Ini adalah DPRK. Mereka memang gemar berpropaganda. Pendorongnya tampak berfungsi, kendaraan luncur tampaknya masih perlu membuktikan diri. Bahkan program hipersonik yang sebagian berhasil sudah mengubah apa yang bisa diancam Korea Utara, seberapa cepat ancaman muncul, dan minimnya peringatan yang bisa diberikan. Hari ini kita akan membahas negara yang terkena sanksi internasional yang menyeluruh dan memiliki ekonomi lebih kecil dari banyak kota menengah. Mereka berhasil membuat rudal untuk melewati pertahanan tercanggih dunia. Korea Utara tidak tiba-tiba memiliki rudal hipersonik, meski mereka mungkin berharap begitu. Mencapai titik ini membutuhkan puluhan tahun kerja keras, banyak bantuan asing di tahun-tahun awal, dan rezim yang sejak lama memutuskan bahwa senjata nuklir dan cara untuk meluncurkannya layak dibayar dengan harga berapapun. Tak peduli seberapa lapar semua orang, jujur saja itu tak baik, tapi juga cerdas. Jadi negara nuklir memang berbeda. Kisah ini bermula pada tahun 70-an dan 80-an saat Pyongyang mulai membeli rudal SCUD dari Mesir dan Uni Soviet. Rudal jarak pendek berbahan bakar cair ini awalnya dirancang pada tahun 50-an. Bukan teknologi yang benar-benar mutakhir, tapi cukup untuk mengancam Korea Selatan dan memberi rezim dasar untuk membangun kekuatan. Korea Utara, insinyur mempelajari, meniru, memodifikasi, lalu memproduksi rudal Scott versi sendiri. Pada tahun 1990-an, mereka sudah mengekspor rudal ke negara-negara seperti Iran dan Pakistan. Itu menunjukkan betapa cepatnya mereka beralih dari murid menjadi pemasok. Namun bahan bakar cair memiliki beberapa masalah. Anda harus menyimpan bahan bakar terpisah dari oksidator karena mencampurnya terlalu dini cenderung menyebabkan ledakan. Biasanya ini dianggap tidak diinginkan dalam program senjata. Saat siap meluncurkan, Anda harus mengisi bahan bakar rudal di landasan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, melibatkan truk, selang, teknisi hazmat, dan banyak aktivitas terlihat. Pasti akan difoto habis-habisan oleh satelit mata-mata.
Jika Anda berusaha mempertahankan penangkal nuklir yang kredibel, membiarkan musuh Anda melihat Anda mengisi rudal secara perlahan seperti sedang mengisi bensin di SPBU bukanlah hal yang baik, tapi bahan bakar padat mengubah semua itu. Rudal berbahan bakar padat telah diisi propelan dalam tabung mesinnya stabil dan siap pakai. Anda bisa menyimpannya di peluncur bergerak, membawanya ke dalam terowongan atau hutan, menunggu perintah, lalu menembakkannya dalam hitungan menit. Terobosan terjadi dengan seri Pukuksong. Pada pertengahan tahun 2010-an, rudal darat dari kapal selam memberi insinyur pengalaman dengan roket berbahan bakar padat berdiameter besar. Uji coba awal menghasilkan hasil yang beragam, banyak kegagalan di samping keberhasilan, tetapi setiap uji coba memberikan pelajaran bagi mereka. Akhir dekade itu, mereka punya teknologi bahan bakar padat yang bisa dikembangkan untuk sistem lebih besar dan jarak jauh. Sekitar 2021, Kim Jong-un mengumumkan daftar belanja militer 5 tahun ke depan. Rudal balistik antar benua berbahan bakar padat, senjata hipersonik, peluncur nuklir kapal selam, dan hulu ledak nuklir taktis untuk medan perang. Pertengahan 2024, analis luar memprediksi Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak nuklir dan mengembangkan 13 sistem baru untuk membawanya. Meski semua orang lapar, bagian hipersonik pada daftar itu pantas diperhatikan karena jadi ancaman berbeda dari sekadar membuat roket lebih besar. Senjata hipersonik tidak mengikuti lintasan balistik, melainkan meluncur di atmosfer atas dengan kecepatan di atas Mach 5, bermanuver, naik, berbelok, dan mengubah ketinggian. Sebagai operator pertahanan rudal, memprediksi lokasi jatuhnya hulu ledak sangat sulit karena kemampuan manuvernya, dan itulah yang diinginkan Kim. Penamaan ini memang membingungkan, jadi mari kita luruskan. Pada Oktober 2020, Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua berbahan bakar cair berukuran besar di Parade Pyongyang. Awalnya, analis menyebutnya Hwasong-16 sebelum resmi dinamai Hwasong-17. November 2023, media pemerintah Korea Utara umumkan sukses uji darat motor roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik jarak menengah baru. Pada Januari 2024, mereka mulai uji terbang. Versi pertama dilengkapi kendaraan masuk kembali bermanuver, bukan kendaraan luncur hipersonik sejati, biasa disebut Hwasong-16A oleh analis luar. Versi dengan kendaraan luncur hipersonik dinamai Hwasong-16B. Awal 2024, Korea Utara punya pendorong bahan bakar padat jarak menengah, mandat politik kembangkan senjata hipersonik, serta pengalaman membangun rudal yang makin canggih. Yang diinginkan berikutnya adalah sebuah sistem yang dapat mengancam pangkalan-pangkalan IS di seluruh Pasifik, mulai dari Jepang hingga Guam dan seterusnya, sambil memberikan waktu sesedikit mungkin dan ketidakpastian sebesar mungkin bagi operator rudal. Itulah celah yang dirancang untuk diisi oleh Hwasong-16B. Jadi mari kita bicara tentang seperti apa sebenarnya benda ini, karena pilihan rekayasa memberitahu Anda banyak tentang apa yang coba dicapai Korea Utara. Hwasong-16B setinggi 21 meter sepanjang 2 bas tingkat London yang disusun berurutan. Rudal ini terdiri dari 2 tahap dengan bahan bakar padat. Tahap pertama sepanjang 10,6 meter berfungsi sebagai pendorong utama, menyala saat awal penerbangan untuk mengangkat dan mempercepat rudal. Tahap kedua, sekitar 5,6 meter mengambil alih setelah tahap pertama terpisah, mendorong muatan ke kecepatan akhirnya sebelum melepaskannya untuk meluncur menuju target 2 tahap. Ini standar untuk kelas rudal ini. Jangkauannya didapat dari pembakaran lebih lama tanpa membawa tangki kosong sampai tumbukan. Peluncurannya juga menarik. Hwasong-16B dibawa oleh kendaraan pengangkut dan peluncur dengan 7 as roda sebuah truk besar yang dirancang untuk membawa rudal secara horizontal, membawanya ke lokasi peluncuran, menegakkannya secara vertikal, dan menembakkannya. Rudal ditempatkan dalam tabung berpenutup clamshell di depan, melindungi saat transportasi dan menjaga kesiapan tanpa terpapar cuaca. Seluruh sistem ini bersifat mobile di jalan, yang berarti dapat disembunyikan di dalam terowongan, diparkir di bawah jembatan layang, disembunyikan di dalam hutan, atau dimasukkan ke dalam bangunan manapun yang memiliki pintu cukup tinggi. Berbeda dengan silo tetap yang mudah terlihat pada citra satelit dan selalu berada di lokasi yang sama. Peluncur bergerak lebih sulit ditemukan dan dihancurkan sebelum menembakkan misil. Insinyur menyebut metode ini peluncuran dingin. Alih-alih menyalakan motor roket saat masih ditabung, generator gas di dasar tabung menciptakan tekanan yang melontarkan misil keluar seperti gabus botol sampahnya. Setelah misil terlepas dan mencapai jarak aman, motor tahap pertama aktif. Pendekatan ini lebih ramah peralatan, mengurangi kerusakan karena panas dan ledakan, serta memungkinkan kendaraan diisi ulang dan digunakan kembali. Seberapa cepat Korea Utara bisa melakukannya masih jadi pertanyaan. Kedua tahap memakai propelan padat dalam casing motor. Laporan media pemerintah Korea Utara pada uji coba Januari 2025 menyebut casing motor kini memakai serat karbon komposit, bukan baja atau aluminium.
Artinya, Anda mendapat struktur dasar yang sama namun lebih ringan dan kuat sehingga bisa membawa muatan lebih banyak, terbang lebih jauh, atau keduanya. Komposit serat karbon lebih tahan panas daripada beberapa logam, penting saat menahan ledakan terkendali selama penerbangan bertenaga. Oke, jadi pendorong membuat rudal bergerak, lalu bagaimana dengan muatan di atasnya? Hwasong 16B membawa kendaraan luncur hipersonik berbentuk baji, mirip dengan yang pernah diuji Korea Utara pada Hwasong 8, sebuah rudal berbahan bakar cair yang lebih kecil. Setelah tahap kedua selesai pembakaran, kendaraan luncur terpisah dan masuk kembali ke atmosfer atas. Alih-alih mengikuti lintasan yang dapat diprediksi, kendaraan itu melakukan manuver pull-up untuk mengubah ketinggian dan berbelok agar trajektorinya bergeser. Keluarga Hwasong 16 memakai pendorong dasar yang sama, tapi bisa membawa muatan berbeda sesuai tujuan Korea Utara. Varian E16A membawa kendaraan masuk kembali bermanuver yang bisa menyesuaikan saat turun, tapi tidak meluncur seperti kendaraan luncur hipersonik. Setidaknya juga sudah ada satu uji coba pada Juni 2024 di mana tahap pertama digunakan untuk meluncurkan sesuatu yang tampaknya adalah hidung kendaraan masuk kembali dengan beberapa hulu ledak yang dapat diarahkan secara independen. Pada dasarnya merupakan upaya untuk melepaskan beberapa hulu ledak sekaligus, luar biasa. Korea Utara mengklaim bahwa uji coba tersebut berhasil. Penilaian dari Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa kendaraan itu hancur di tengah penerbangan secara tidak terkendali. Siapa yang harus kita percaya? Bagaimanapun juga, intinya di sini adalah Hwasong 16 sebenarnya merupakan sebuah platform. Ini adalah sistem modular yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai misi, bukan satu desain tetap saja. Jadi, mari kita bahas tentang performanya sekarang ya. Berdasarkan ukuran pendorong dan perkiraan rekayasa secara umum, para analis luar mempercayai Hwasong 16B berjangkauan 3.000 sampai 5.500 km sehingga masuk kategori rudal balistik jarak menengah. Uji coba penerbangan sejauh ini hanya sekitar 600 km pada April 2024 dan sekitar 1.100 km pada Januari 2025. Meskipun angka-angka dari Korea Utara mengklaim masing-masing lebih dekat ke 1.000 dan 1.500 km karena tentu saja begitulah mereka. Perbedaan antara klaim Korea Utara dan data pelacakan sekutu sering terjadi. Penilaian eksternal penerbangan 2024 menempatkan kecepatan maksimum sekitar Mach 5 secara teknis hipersonik namun hanya sedikit di atas batas. Uji coba Januari 2025 lebih cepat, media Korea Utara dan analisis independen menyebut kendaraan luncur itu mencapai Mach 12 atau 14.700 km per jam. Dengan kecepatan ini, menempuh 1.100 km butuh 45 menit. Jika jaraknya ditingkatkan hingga lebih dari 3.000 km, waktu terbangnya sekitar 10-15 menit dari peluncuran hingga dampak. Opsi hulu ledak mencakup nuklir atau konvensional, dan media pemerintah Korea Utara tetap sederhana soal pencapaian ini. Mereka menyebut kendaraan luncur hipersonik itu sebagai kekuatan teknis yang sangat sulit dicapai, dan mencatat bahwa hanya beberapa negara di dunia yang mungkin punya teknologi seperti itu. Apakah kendaraan luncur itu benar mampu melakukan semua klaim Pyongyang, termasuk manuver kompleks dan performanya masih belum sepenuhnya terbukti dari uji coba. Anda lihat, membangun rudal hipersonik adalah satu hal, namun membuktikan bahwa itu benar-benar berfungsi adalah hal yang sama sekali berbeda. Pengujian keluarga Hwasong 16 dimulai 14 Januari 2024 meski uji terbang pertama tidak membawa kendaraan luncur hipersonik. Korea Utara meluncurkan Hwasong 16A rudal berbahan bakar padat jarak menengah dengan kendaraan masuk kembali bermanuver, bukan kendaraan luncur hipersonik. Pejabat Korea Selatan melacak jarak sekitar 1.000 km, sedangkan Jepang melaporkan setidaknya 500 km dengan ketinggian 50 km. Komunitas teknis memperhatikan peluncuran ini karena menandai penerbangan penuh pertama pendorong berbahan bakar padat yang baru meski muatannya tidak revolusioner. Jika roket berhasil, Korea Utara punya platform. Jika gagal, ambisi hypersonic tertunda. Dan ya, kabar buruk untuk kita, kabar baik untuk Korea Utara. Roket itu berhasil. Hwasong 16B debut pada 2 April 2024 dan disambut antusias oleh media pemerintah Korea Utara. KCNA mengumumkan uji coba pertama Hwasong 16B rudal balistik berbahan bakar padat jarak menengah dengan kendaraan luncur hipersonik baru. Agak susah diucapkan, butuh beberapa kali coba, tapi info pentingnya tetap sampai kan?
Menurut Pyongyang, rudal itu terbang 1000 km mencapai ketinggian maksimum 101,1 km, melakukan manuver hingga apogee kedua di 72,3 km dan bermanuver di atas laut Jepang. Banyak istilah sulit hari ini ya, semua ini sangat mengesankan. Jika benar, versi kejadian dari Pyongyang memang sangat dilebih-lebihkan. Penilaian luar menceritakan kisah berbeda. Pelacakan Korea Selatan dan Jepang menunjukkan rudal itu terbang sekitar 600 km bukan 1000 dengan apogee tunggal sekitar 100 km. Tidak ada bukti puncak kedua dramatis seperti klaim Korea Utara. Perkiraan kecepatan maksimum sekitar Mach 5. Sejumlah analis mengajukan penjelasan yang layak dipertimbangkan menurut laporan Daily NK yang punya sumber di Korea Utara. Angka 1000 km itu berasal dari simulasi komputer mengenai kemampuan rudal, bukan kejadian nyata. Seorang pejabat tinggi mengatakan kepada media bahwa kecepatan dan ketinggian penerbangan sengaja dibatasi demi keamanan, sehingga penerbangan dilakukan dengan profil terkendali. Sementara Korea Utara mengumpulkan data dan, yang sama pentingnya, mengamati bagaimana lawan-lawannya bereaksi yang merupakan cerita yang menguntungkan, bukan? Sumber itu menyebut 3 tujuan uji coba April selain membuktikan perangkat keras berfungsi. Pertama, menyelidiki sejauh mana AS, Korea Selatan, dan Jepang bisa mendeteksi dan mengidentifikasi penerbangan itu, serta mengumpulkan intelijen tentang pengumpulan intelijen mereka. Kedua, menimbulkan keraguan apakah sistem radar sekutu dapat secara andal melacak target hipersonik yang bermanuver, yang sangat berharga untuk penangkalan, bahkan jika uji coba itu sendiri berskala kecil. Ketiga, menyampaikan bahwa pangkalan ADSM di Guam, Hawaii, dan Okinawa kini dalam jangkauan serangan potensial. Uji coba yang hanya sebagian berhasil tetap bisa berdampak besar jika tujuannya termasuk efek psikologis, bukan hanya validasi teknis. Waktu pelaksanaannya memperkuat pesan itu dengan cukup baik. Uji coba April 2024 bersamaan dengan latihan udara trilateral Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Pyongyang menganggap aktivitas militer terkoordinasi sebagai ancaman langsung, sehingga meluncurkan rudal hipersonik baru. Saat lawanmu berlatih kerjasama, jelas itu tidak samar kan? Namun, kesamaran bukan prioritas di sini. Pada 6 Januari 2025 uji coba menunjukkan kemajuan. Media Korea Utara mengumumkan peluncuran rudal balistik hipersonik jarak menengah terbaru dekat Pyongyang. Jangkauan 1.500 km apogee, 99,8 km dan 42,5 km kecepatan maksimum Mach 12. Data Jepang dan Korea Selatan menunjukkan jangkauan lebih rendah, namun kecepatan sesuai klaim Korea Utara. Mach 12 benar-benar sangat cepat dan ini merupakan peningkatan signifikan dari Mach 5. Van Diepen, mantan pejabat intelijen AOS yang kini menganalisis rudal Korea Utara untuk 38 North, menyebut situasi pasca uji coba Januari itu sebagai setengah jalan. Booster berbahan bakar padat menurutnya tampaknya cukup baik untuk dikerahkan secara operasional oleh Korea Utara. Booster ini berfungsi pada jarak dan kecepatan yang baik, serta peluncur bergerak memberinya kemampuan bertahan. Pyongyang ingin kendaraan luncur hipersonik di atas booster itu, namun belum memperlihatkan semua manuver canggih yang diklaim Korea Utara. Manuver pull-up rumit, gerakan samping tiba-tiba, dan profil luncur panjang yang disebutkan media pemerintah masih klaim belum terbukti. Van Diepen berpendapat bahwa HGV kemungkinan masih membutuhkan beberapa uji coba sukses lagi sebelum siapapun dapat menganggapnya sebagai sistem yang benar-benar matang. Uji coba Januari 2025 juga menunjukkan peningkatan teknis. Media Korea Utara menyebut adanya selubung motor serat karbon baru dan teknologi pemandu yang diperbarui selain mendorong batas kecepatan dan jangkauan. Analis luar hanya dapat menilai dari rekaman peluncuran dan perkiraan telemetri, tidak bisa menilai lebih jauh. Korea Utara cepat belajar dari uji coba dan menutup celah yang ada 1-2 tahun lalu. Pesan politik terkait uji coba itu sama sekali tidak menahan diri, persis seperti yang Anda harapkan. Korea Utara menyebut peluncuran itu sebagai bukti kesiapan penuh membela kepentingannya dengan cara apapun. Pernyataan ini ditujukan kepada Washington, Tokyo, dan Seoul. Kesiapan operasional Hwasong 16B dalam konflik masih diperdebatkan. Korea Utara tampaknya memang ingin semua orang percaya mereka sudah siap. Itu sudah jelas, tanpa kejutan. Istilah rudal balistik jarak menengah secara khusus merujuk pada rudal berjangkauan 3.000 sampai 5.500 km dalam konteks pengendalian senjata. Berdasarkan ukuran pendorong Hwasong 16B dan prinsip rekayasa umum, analis CSIS memperkirakan sistem ini secara masuk akal bisa mencapai batas atas rentang tersebut, sekitar 5.500 km jika semuanya berjalan secara optimal. Namun, uji coba penerbangan sejauh ini hanya menempuh sekitar 1.000 km sampai 1.100 km. Itu tampaknya profil terbatas demi keselamatan dan pengumpulan data, bukan demonstrasi jarak maksimum.
Beberapa analis menilai jika rudal itu tak mampu mencapai jarak IRBM saat membawa kendaraan luncur hipersonik, maka secara operasional kemungkinannya lebih ke sistem jarak menengah. Perbedaan ini penting untuk perjanjian dan penilaian ancaman, namun teknologi dasarnya tetap jadi perhatian tanpa memandang kategorinya. Dan mengingat semua hal itu, mari kita gambar sebuah peta ya. Jika Anda meletakkan titik pusat di Pyongyang dan menggambar lingkaran besar. Dengan radius 3000 km, Anda mencakup seluruh Jepang dan semua instalasi militer AIS di Okinawa. Perluas menjadi 4000 km, Anda telah tiba di Guam, lokasi pangkalan udara Anderson dan pangkalan laut Guam, dua pangkalan vital bagi respons Amerika terhadap konflik di semenanjung Korea. Dengan jangkauan 5.500 km wilayah Filipina, sebagian wilayah Rusia timur jauh, dan kemungkinan kepulauan Aleut di Alaska dapat terjangkau ancamannya. Hwasong 16B dibuat untuk cakupan itu. Bukan daratan utama Amerika Serikat, belum, tetapi jaringan pangkalan, sekutu dan area persiapan yang akan diandalkan oleh perencana militer Amerika dalam konflik di Pasifik manapun. Guam sering muncul dalam propaganda dan perencanaan militer Korea Utara karena di sana terdapat pembom, kapal selam, dan infrastruktur logistik yang dapat mengerahkan kekuatan ke semenanjung Korea dalam hitungan jam, menjadikan Guam sebagai target ancaman, mengubah perhitungan bagi semua pihak yang terlibat. Pertahanan rudal ada karena suatu alasan dan penting untuk memahami bagaimana sistem-sistem ini bekerja sebelum kita membahas bagaimana hipersonik membuatnya menjadi lebih rumit. Prinsip utama sistem seperti Aegis, THAAD, dan Patriot adalah mendeteksi peluncuran seawal mungkin, melacak, dan memprediksi posisi target di masa depan. Tempatkan pencegat di titik itu pada waktu yang tepat, babum, dan dengan itu, boom, selesai. Sederhana, secara konsep memang sederhana. Pelaksanaannya menggunakan radar canggih, komputasi sangat cepat, dan pencegat seharga jutaan dolar per unit. Dan harus mengenai target yang bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi. Sistem ini cukup berhasil melawan rudal balistik tradisional yang lintasannya dapat diprediksi, terbukti dalam pengujian dan performa dunia nyata di konflik aktual. Keberhasilan intersepsi tergantung jumlah rudal, waktu peringatan, dan kemampuan radar melacak meski ada pengelabuan serta puing, namun tetap mungkin dicegat. Pejabat ayah Jerome menyebut senjata hipersonik sebagai tantangan, bukan hal yang tak terhentikan. Namun, ini memaksa pihak bertahan terus melacak, bukan memprediksi dari awal, membuat keputusan di akhir dengan waktu reaksi sempit, dan mungkin menembakkan lebih banyak pencegat untuk mencakup titik akhir lebih luas. Di tempat seperti Guam, di mana waktu peringatan hanya beberapa menit, komplikasi ini sangat signifikan. Kedepannya, para analis sumber terbuka telah memperkirakan bahwa platform Hwasong 16 berpotensi ditingkatkan untuk mencapai jarak yang lebih jauh lagi. Jika insinyur Korea Utara mengurangi bobot struktural melalui komposit lebih canggih dan propelan berenergi tinggi, arsitektur pendorong yang sama bisa mencapai jarak 6.000 sampai 8.000 km dan masuk wilayah antar benua. Itu masih proyeksi, belum fakta. Tapi eksperimen Emir-V Juni 2024 menunjukkan mereka mempertimbangkan peningkatan ini. Beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen sangat berguna melawan pertahanan rudal, memungkinkan satu rudal mengancam beberapa radar atau menghancurkan satu baterai sekaligus. Menurut analis 38 North dan CSIS, Hwasong 16B dengan HGV kemungkinan tidak akan dikerahkan dalam jumlah banyak meski teknologinya sudah matang. Rudal ini mahal, secara teknis menantang, dan keunggulannya umumnya hanya penting untuk target bernilai tinggi seperti radar pertahanan rudal dan pangkalan militer utama. Banyak pendorong senjata Korea Utara kemungkinan membawa kendaraan masuk kembali sederhana yang dapat bermanuver atau hulu ledak konvensional yang menargetkan pelabuhan, bandara, dan pusat logistik. Varian HGV adalah alat khusus untuk menembus pertahanan dan menghantam target yang memungkinkan proyeksi kekuatan Amerika di Pasifik Barat. Bagi mereka yang tinggal dalam lingkaran jangkauan dari Pyongyang seperti di Tokyo, Okinawa, Guam, atau lebih jauh, perdebatan teknis soal jangkauan dan performa kendaraan luncur terasa cukup akademis. Intinya, negara bersenjata nuklir dengan riwayat provokatif sedang mengembangkan rudal yang membuat pertahanan kurang andal dan waktu peringatan lebih singkat. Pada Juli 2024, Korea Utara merilis perangko bergambar Hwasong 16B penghormatan yang biasanya hanya untuk pencapaian luar angkasa dan hari besar. Menampilkan program rudal di perangko Anda akan kesulitan mencari cara yang lebih jelas menunjukkan bahwa program itu inti identitas nasional. Respons internasional sudah bisa ditebak dan kebanyakan tidak berdampak. Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mengecam uji coba itu sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan ancaman stabilitas regional.
Resolusi itu melarang Korea Utara mengembangkan teknologi rudal balistik, tapi penegakan dan sanksinya terbatas, sehingga tidak efektif menghentikan Korea Utara. Juga ada pertanyaan tentang bantuan luar. The Washington Post tahun 2025 melaporkan Rusia membantu Korea Utara mengembangkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari hubungan yang lebih luas di mana Pyongyang menyediakan peluru artileri dan dukungan militer lainnya untuk perang Rusia di Ukraina, dan Moskow membalasnya dengan keahlian teknis dan mungkin juga persenjataan. Sifat pasti dari setiap transfer teknologi tetap tidak jelas karena kedua pemerintah tidak benar-benar terbuka mengenai detailnya. Namun, kekhawatiran di antara para analis barat adalah bahwa bantuan Rusia dapat membantu Korea Utara menutup kesenjangan lebih cepat daripada jika mereka melakukannya sendiri. Khususnya dalam proplan padat, sistem pemandu, dan membangun sistem pengiriman hulu ledak majemuk yang andal. Sekarang tidak ada satupun dari ini yang dikonfirmasi dalam bukti pengadilan. Namun, perkembangan kemampuan Korea Utara bersamaan dengan waktu semakin eratnya hubungan Rusia dan DPRK jelas tidak luput dari perhatian. Dan tentu saja uji coba terus berlanjut. Terima kasih telah menonton.